Kabar mengejutkan dari Justin Hubner, preman timnas Indonesia bongkar rahasia di balik komposisi pemain dan strategi pelatih jadi harapan kami. Memang ada perbedaan besar antara pelatih Patrick Kluivert dan STY. Seharusnya game plan sesuaikan lawan. Apa maksudnya El Permano? Simak cuitan lengkapnya agar Anda puas menyaksikannya. Wah. Tak sanggup lagi menahan diri, Roberto Mancini sebut timnas Indonesia berubah signifikan. Pemain mereka di Eropa kini jadi sorotan dunia. Saya tak menyesal keluar dari Arab Saudi, karena melihat Indonesia begitu cepatnya berproses. Simak penuturan lengkapnya terkait situasional jelang kualifikasi ronde 4. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar mengejutkan dari Justin Hubner, preman timnas Indonesia bongkar rahasia di balik komposisi pemain dan strategi pelatih jadi harapan kami. Memang ada perbedaan besar antara pelatih Patrick Kluivert dan STY. Seharusnya game plan sesuaikan lawan. Apa maksudnya El Permano? Simak cuitan lengkapnya agar Anda puas menyaksikannya. Dalam dunia sepak bola Indonesia, nama Justin Hubner sudah cukup dikenal sebagai sosok tangguh di lini pertahanan timnas Indonesia. Belum lama ini Justin memberikan pernyataan mengejutkan yang membuka tabir di balik kondisi terkini skuad Garuda. Dalam wawancara eksklusif, bek bertahan yang kerap dijuluki preman ini membahas berbagai aspek penting. Mulai dari komposisi pemain, chemistry antar pemain, hingga perbedaan gaya kepelatihan yang sedang dijalani oleh timnas Indonesia. Menurut Justin, salah satu modal utama timnas Indonesia saat ini adalah komposisi pemain yang menurutnya sangat baik, bahkan bisa dibilang istimewa. Ia menilai para pemain yang dipanggil ke skuad kini merupakan kombinasi yang tepat antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang sudah matang di level kompetisi domestik maupun internasional. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di tanah air yang menaruh harapan besar agar timnas Indonesia bisa kembali berjaya di kancah Asia. Namun di balik komposisi pemain yang menjanjikan tersebut, Justin mengungkap adanya kendala besar yang harus segera diatasi, yaitu kurangnya chemistry antar pemain. Banyak pemain baru yang masuk ke skuad dalam waktu relatif singkat, sementara waktu latihan bersama sangat terbatas akibat kesibukan masing-masing pemain di klubnya. Kami memang kurang chemistry bermain karena banyak pemain baru dan pastinya kurang waktu untuk berlatih bersama, ungkapnya jujur. Masalah minimnya waktu latihan bersama ini membuat sinergi dan koordinasi antar pemain masih belum sempurna. Hal ini tentu berdampak pada performa tim saat menghadapi lawan-lawan kuat yang sudah lebih solid dan kompak. Justin menegaskan bahwa untuk membangun chemistry yang kuat, pemain harus banyak menghabiskan waktu bersama dalam sesi latihan dan pertandingan uji coba agar bisa memahami gaya bermain dan karakter satu sama lain. Selain membahas masalah komposisi dan chemistry, Justin juga membandingkan gaya kepelatihan yang pernah ia rasakan di timnas Indonesia. Pada masa pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia menerapkan disiplin yang sangat ketat, terutama dalam hal latihan dan mental bertanding. Jika dulu masih dilatih mantan pelatih Shin Tae-yong, beliau pasti menerapkan disiplin ketat jika sudah bertemu lawan dan skemanya pun bisa menyesuaikan lawan, jelas Justin. Disiplin ketat dan fleksibilitas skema permainan yang diterapkan Shin Tae-yong terbukti cukup efektif untuk menghadapi berbagai jenis lawan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal mampu menyesuaikan taktik dan strategi berdasarkan karakter dan kekuatan lawan, sehingga timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan tidak mudah dibaca oleh lawan. Sementara itu, di era kepelatihan Patrick Kluivert, gaya permainan timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan.
Kluivert, yang merupakan legenda sepak bola Belanda, membawa filosofi total football yang menuntut semua pemain untuk bermain secara dinamis dan saling berperan aktif dalam menyerang dan bertahan. Strategi ini tentu lebih kompleks dan memerlukan pemahaman serta kedisiplinan tinggi dari para pemain. Pelatih saat ini, Patrick Kluivert, memang penuh strategi total football, tapi penerapan skema ini butuh waktu dan disiplin jika ingin berhasil, ujar Justin. Ia menegaskan bahwa strategi yang menuntut pergerakan tanpa bola dan penempatan posisi yang tepat membutuhkan latihan rutin dan pemahaman mendalam agar bisa berjalan efektif di lapangan. Melihat situasi dan jadwal pertandingan yang semakin menantang, terutama menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak, Justin memberikan pandangan mengenai strategi yang ideal untuk diterapkan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas seharusnya tidak memaksakan diri untuk bermain terbuka melawan tim yang secara kualitas di atas mereka. Sebaliknya, pendekatan counter-attack atau serangan balik bisa menjadi senjata ampuh untuk memanfaatkan kecepatan dan ketajaman pemain dalam mencetak gol. Kami harus menyesuaikan dengan lawan yang memang di atas kami. Seharusnya kita menerapkan sistem counter-attack, tegas Justin. Strategi ini diharapkan mampu mengimbangi kekuatan lawan sekaligus meminimalkan risiko kebobolan dengan bertahan lebih rapat dan memanfaatkan peluang yang muncul secara cepat dan efektif. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Justin tetap optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Ia meyakini bahwa potensi skuad saat ini sangat besar dan bisa berkembang lebih baik jika mendapat waktu latihan yang cukup, disiplin dalam berlatih, serta komitmen dari semua pihak, baik pemain maupun pelatih. Kami punya potensi besar. Yang terpenting adalah waktu, disiplin, dan kerjasama yang terus diperbaiki, tutupnya dengan penuh semangat. Pernyataan Justin Hubner ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi timnas Indonesia yang tengah berjuang membangun fondasi baru. Komposisi pemain yang istimewa merupakan modal berharga, namun chemistry dan adaptasi terhadap filosofi permainan pelatih menjadi kunci utama agar performa tim bisa meningkat. Dengan strategi yang tepat dan kerja keras bersama, bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu bersaing dan mengukir prestasi di kancah internasional. Artikel di atas hanya menjadi harapan kami, bukan kejadian sebenarnya agar timnas Indonesia lebih baik. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Wah. Tak sanggup lagi menahan diri, Roberto Mancini sebut timnas Indonesia berubah signifikan. Pemain mereka di Eropa kini jadi sorotan dunia. Saya tak menyesal keluar dari Arab Saudi, karena melihat Indonesia begitu cepatnya berproses. Simak penuturan lengkapnya terkait situasional jelang kualifikasi ronde 4. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Roberto Mancini, pelatih legendaris asal Italia yang pernah membawa negaranya meraih gelar juara Eropa, secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia kini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Bahkan Mancini tidak sanggup lagi menahan kekagumannya atas perkembangan pesat skuad Garuda, terutama terkait kehadiran sejumlah pemain Indonesia yang kini berkiprah di Eropa dan mulai terdengar kehebatannya di mana-mana. Selama bertahun-tahun, sepak bola Indonesia sering dipandang sebelah mata di kancah internasional. Prestasi yang kurang konsisten, infrastruktur yang masih berkembang, serta minimnya eksposur pemain di liga-liga top Eropa membuat timnas Indonesia sulit mendapatkan perhatian global. Namun kini cerita tersebut mulai berubah secara dramatis. Banyak pengamat dan pelatih dunia, termasuk Mancini, mulai memberikan pujian dan pengakuan atas kualitas dan potensi pemain-pemain muda Indonesia yang berlaga di kompetisi Eropa.
Perubahan signifikan yang dilihat Roberto Mancini yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat objektif dalam menilai kualitas tim-tim nasional. Baru-baru ini memuji perubahan yang dialami timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan wawancara eksklusif, Mancini mengaku terkejut dengan perkembangan pesat skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia benar-benar berubah banyak secara signifikan. Saya sudah mengikuti mereka dan melihat bagaimana para pemain muda Indonesia mulai menunjukkan kualitas yang berbeda, terutama yang bermain di Eropa. Ini bukan lagi sekadar janji, tapi sudah nyata dan terbukti, ujar Mancini dengan penuh keyakinan. Menurut Mancini, kehadiran pemain Indonesia di berbagai liga Eropa, baik di level utama maupun divisi-divisi bawah, telah membawa pengaruh besar bagi tim nasional. Pemain-pemain ini tidak hanya meningkatkan standar permainan mereka secara individu, tetapi juga membawa pengalaman dan mentalitas profesional yang menular ke rekan-rekan setimnya di Indonesia. Pemain Indonesia di Eropa, bintang yang semakin bersinar. Beberapa nama pemain Indonesia yang berkarier di Eropa mulai menjadi sorotan dunia. Mereka tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga sikap profesional di lapangan yang menjadi contoh bagi banyak pemain muda lainnya. Keberadaan mereka membuat peta kekuatan sepak bola Indonesia berubah. Roberto Mancini menegaskan bahwa hal ini memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Pemain yang bermain di Eropa membawa pengalaman berharga, mulai dari cara berlatih, disiplin, hingga strategi permainan yang lebih maju. Hal itu membuat timnas Indonesia sekarang lebih kompetitif dan punya harapan besar untuk bersaing di tingkat internasional, tambahnya. Pujian Mancini ini tentu menjadi suntikan semangat besar bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Mereka merasa diakui dan semakin termotivasi untuk terus bekerja keras demi mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Dampak perubahan pada performa timnas Indonesia, perubahan signifikan yang disoroti Mancini juga tercermin dari performa timnas Indonesia dalam beberapa ajang terakhir. Timnas mulai menunjukkan peningkatan kualitas permainan, terutama dalam aspek fisik, teknik, dan taktik. Kerjasama tim yang lebih solid serta mental bertanding yang lebih matang menjadi ciri khas skuad Garuda terbaru. Dalam beberapa pertandingan kualifikasi dan turnamen internasional, Indonesia sudah mulai mampu menghadapi tim-tim yang selama ini dianggap di atasnya. Meski masih ada ruang untuk perbaikan, perkembangan ini menjadi tanda positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Para pemain muda yang berlaga di Eropa turut memberikan kontribusi besar di lapangan. Mereka mampu membawa dinamika baru dalam permainan, mulai dari kecepatan, ketajaman penyelesaian akhir, hingga kreativitas dalam membangun serangan. Semua ini menjadi modal berharga bagi pelatih untuk merancang strategi yang lebih efektif dan variatif. Masa depan cerah timnas Indonesia, harapan dan tantangan pengakuan dari Roberto Mancini bukan sekadar pujian kosong, melainkan sebuah penegasan bahwa timnas Indonesia kini sudah mulai naik kelas. Namun di balik semua kemajuan tersebut, tantangan besar tetap ada. Pemain-pemain yang berkarier di Eropa perlu terus mendapat dukungan agar bisa tampil maksimal bersama timnas, termasuk dalam hal komunikasi, adaptasi gaya bermain, dan jadwal latihan yang padat. Selain itu, pembangunan infrastruktur sepak bola di Indonesia harus terus ditingkatkan agar talenta-talenta muda dapat tumbuh dengan baik dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkiprah di level internasional. Mancini optimis bahwa jika semua elemen ini bisa berjalan beriringan, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level Asia bahkan dunia. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, masa depan timnas Indonesia sangat cerah. Saya yakin mereka akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan, tutup Mancini. Kisah transformasi timnas Indonesia yang diakui langsung oleh sosok legendaris seperti Roberto Mancini tentu menjadi kabar menggembirakan sekaligus inspiratif. Para penggemar sepak bola Indonesia kini semakin percaya bahwa era kejayaan sepak bola Garuda sudah mulai terlihat di horizon.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like Wah wah wah, bikin geger. Calvin Verdonk buka suara jika Erick Thohir jadi Menpora. Jabatan PSSI sebaiknya dilepas diberikan kepada Ibu Ratu Tisa jadi harapan kami. Kata Verdonk, jika Ibu Ratu Tisa bisa jadi ketum PSSI, masih ada harapan Sintayong kembali. Ada apakah ini? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Dalam sebuah wawancara yang ramai diperbincangkan publik, pemain kelahiran Belanda itu secara terbuka menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI. Menurut Verdonk, jika Erick dipercaya Presiden untuk menjabat sebagai Menpora, maka langkah paling bijak adalah melepas jabatan sebagai Ketua PSSI agar fokus terhadap tugas negara. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan dedikasi penuh dalam dua posisi strategis tersebut. Kalau Pak Erick benar-benar jadi Menpora, menurut saya jabatan PSSI sebaiknya dilepas. Bukan karena saya meragukan kemampuannya, tapi karena saya percaya dua peran besar seperti itu butuh perhatian penuh. Dan saya harap jika jabatan PSSI berganti tangan, itu jatuh ke orang yang tepat. Seseorang yang bisa membawa kembali Sintayong, ujar Verdonk. Pernyataan ini langsung memantik perdebatan publik. Pasalnya, Verdonk belum lama menjadi bagian dari Timnas Indonesia, namun sudah berani mengutarakan pendapat tegas soal isu struktural yang cukup sensitif. Meski begitu, banyak pihak menilai komentar tersebut sebagai bentuk keberanian dan kepedulian terhadap masa depan sepak bola nasional. Tak berhenti sampai di situ, Verdonk juga secara terbuka menyampaikan preferensinya soal pelatih Timnas. Meski saat ini Timnas dilatih oleh legenda asal Belanda, Patrick Kluivert, Verdonk mengaku lebih menyukai filosofi dan pendekatan kepelatihan Sintayong yang sebelumnya menukangi Timnas Indonesia. Saya sangat menghormati Coach Kluivert. Beliau punya nama besar dan pengalaman luas di sepak bola dunia. Tapi kalau bicara soal skema permainan, semangat, dan chemistry dengan pemain, saya pribadi lebih cocok dengan pendekatan Coach Sin. Ada gaya bermain cepat dan agresif yang menurut saya sangat sesuai dengan karakter pemain Indonesia, lanjutnya. Nama Sintayong memang meninggalkan jejak mendalam dalam perkembangan Timnas Indonesia. Di bawah arahannya, skuad Garuda tampil penuh semangat, disiplin, dan perlahan mampu membangun mental bertanding yang kuat. Meskipun tidak selalu meraih trofi, progres permainan Timnas terlihat jelas selama masa kepemimpinannya. Di sisi lain, Patrick Kluivert baru memulai perjalanan bersama Timnas Indonesia. Meski banyak yang menyambut positif kedatangannya, tidak sedikit pula yang masih membandingkannya dengan terutama dari segi kedekatan emosional dengan publik dan karakter permainan. Komentar Verdonk meski disampaikan dengan sopan, menunjukkan bahwa jejak Sintayong masih terasa kuat di ruang ganti. Verdonk tidak menampik kualitas Kluivert, namun ia mengungkapkan kerinduannya akan sosok pelatih yang menurutnya telah mengangkat mental dan gaya bermain tim secara keseluruhan. Sementara itu, wacana Erick Thohir ditunjuk menjadi Menpora memang belum dikonfirmasi secara resmi. Namun jika hal tersebut benar terjadi, isu rangkap jabatan pasti akan menjadi sorotan utama. Publik menilai bahwa dua posisi krusial tersebut, Menpora dan Ketum, sangat membutuhkan fokus total. Terlebih, keduanya memegang peran strategis dalam pembangunan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Verdonk menyatakan, jika jabatan Ketua Umum PSSI harus berpindah tangan, maka proses pergantian itu harus dilakukan dengan hati-hati.
Menurutnya, momentum kebangkitan sepak bola Indonesia jangan sampai terganggu hanya karena dinamika politik dan jabatan. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam masa penting. Pondasi sudah dibangun. Jangan sampai goyah karena kepemimpinan yang terbagi. Kita butuh kesinambungan, konsistensi, dan komitmen. Saya bicara sebagai pemain yang ingin melihat tim ini benar-benar melesat ke level lebih tinggi, tegasnya. Respons publik terhadap pernyataan Verdon pun beragam. Sebagian besar memuji keberaniannya sebagai bentuk kepedulian, namun ada juga yang menilai ia terlalu cepat memberikan komentar sebelum benar-benar merasakan dinamika penuh dalam skuad di bawah Patrick Kluivert. Meski demikian, suara pemain dalam wacana besar seperti ini mulai dianggap penting. Pengamat sepak bola nasional menilai keterbukaan seperti ini merupakan bagian dari kematangan sebuah tim yang ingin maju. Dulu pemain hanya diam dan mengikuti apapun keputusan federasi. Tapi sekarang mereka mulai sadar masa depan tim juga bergantung pada siapa yang memimpin dan siapa yang melatih. Ini sehat asalkan disampaikan dengan cara yang elegan, ujar seorang analis sepak bola di Jakarta. Di tengah situasi ini, publik mulai bertanya jika benar Erick Thohir menjadi Menpora, siapa sosok yang ideal untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan di PSSI. Beberapa nama mulai bermunculan, meski masih dalam spekulasi. Namun yang pasti, siapapun yang mengambil alih harus memiliki visi besar dan keberanian mengambil keputusan strategis, termasuk soal pelatih timnas. Saya datang ke Indonesia bukan hanya untuk bermain, tapi juga ingin membantu tim ini tumbuh besar. Saya mencintai energi yang ada di tim ini. Dan saya hanya ingin melihat Indonesia mencapai potensi terbaiknya, tutup Verdon. Artikel di atas hanyalah ilustrasi kami harap timnas Indonesia dan PSSI bisa jadi lebih baik lagi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Florian Wirtz, rekrutan Rp2 triliun yang dinilai belum meyakinkan di Liverpool. Florian Wirtz, gelandang muda Liverpool dengan bandero fantastis Rp2,6 triliun, kembali menjadi sorotan usai hanya bermain sebagai pengganti di laga Merseyside Derby kontra Everton. Meski belum mencetak gol atau assist di Premier League, Wirtz tetap memberi kontribusi penting, terutama dalam menciptakan peluang. Pelatih Arne Slot menjelaskan bahwa Wirtz masih beradaptasi dengan intensitas keras Liga Inggris, sehingga lebih memilih memainkan Dominic Szoboszlai sejak awal dalam pertandingan ketat tersebut. Keputusan itu membuahkan hasil saat Liverpool menang 2-1. Dukungan justru datang dari rekan-rekan setimnya, seperti Jeremy Frimpong dan Hugo Ekitike, yang yakin Wirtz akan segera menunjukkan kualitas terbaiknya. Statistik juga mendukung Wirtz punya angka expected assist (KSA) yang setara Mohamed Salah. Liverpool percaya proses adaptasi adalah hal wajar, sebagaimana dialami para bintang sebelumnya. Dengan waktu dan dukungan penuh, Wirtz diyakini bakal membuktikan nilai investasi besar yang dikeluarkan klub. Menurut Anda, kapan kira-kira Wirtz akan menemukan performa puncaknya di Liverpool? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Arteta bangga Arsenal dominasi Manchester City meski gagal menang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan rasa bangganya atas performa luar biasa timnya saat menahan imbang Manchester City 1-1 di Emirates Stadium Minggu (21/9).
The Gunners tampil dominan dengan 67% penguasaan bola, 582 umpan sukses, dan total 12 tembakan jauh unggul dibanding City yang hanya mencatat 300 umpan dan 3 tembakan. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menegaskan keperkasaan Arsenal atas City dalam 5 pertemuan terakhir di Premier League, 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain dan mendominasi hampir semua aspek permainan, kecuali skor akhir, ujar Arteta. Ia menambahkan bahwa menghadapi tim asuhan Pep Guardiola bukan perkara mudah, apalagi dengan gaya dominan seperti yang ditunjukkan Arsenal. Arteta juga memuji penampilan Gabriel Martinelli yang kembali memberi dampak besar meski hanya turun dari bangku cadangan. Dia punya energi, komitmen, dan dorongan yang sama seperti saat melawan Bilbao, ucapnya. Saat ini Arsenal menempati posisi kedua klasemen dengan 10 poin, sejajar dengan Tottenham dan Bournemouth, dan terpaut 5 poin dari Liverpool di puncak. Bagaimana pendapat kamu soal performa dominan Arsenal ini? Apakah mereka calon kuat juara musim ini? Yuk tulis opinimu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Manchester United versus Chelsea, laga roller coaster Casemiro. Pertandingan pekan kelima Premier League antara Manchester United dan Chelsea di Old Trafford Sabtu (20 September 2025) menyajikan drama besar terutama bagi Casemiro. Gelandang asal Brasil itu mencetak gol, namun tak lama kemudian harus meninggalkan lapangan usai diusir wasit. Chelsea harus bermain dengan 10 pemain sejak menit kelima setelah kiper Robert Sanchez di kartu merah akibat melanggar Bryan Mbeumo. MU langsung memanfaatkan situasi ini. Bruno Fernandes membuka skor di menit ke-14 menyambar umpan dari Patrick Dorgu. Gol kedua datang di menit ke-37 melalui sundulan Casemiro yang memanfaatkan umpan kepala Harry Maguire. Namun, hanya 8 menit berselang, Casemiro mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Andri Santos. Laga pun berlanjut dengan 10 versus 10 pemain. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Trevoh Chalobah, tapi MU mengamankan kemenangan 2-1. Uniknya, Casemiro menjadi pemain MU pertama yang mencetak gol dan di kartu merah di babak pertama laga Premier League. Manajer MU Ruben Amorim tetap tenang menanggapi kartu merah tersebut. Kami menang, jadi saya akan sedikit melupakannya. Tapi dia tahu kesalahannya, ujarnya. Menurut kamu, apakah Casemiro terlalu emosional atau hanya sial semata? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better Chelsea siapkan langkah datangkan Mikel Jauregui dari Spanyol. Chelsea dikabarkan tengah bersiap membuka pembicaraan resmi untuk merekrut gelandang muda berbakat Mikel Jauregui dari klub La Liga, Athletic Bilbao. Menurut laporan media Spanyol Vichajes, pemain berusia 21 tahun ini masuk radar The Blues sebagai opsi untuk memperkuat lini tengah. Jauregui merupakan produk Akademi Bilbao yang mulai menembus tim utama sejak 2021. Dalam 2 musim terakhir, ia berkembang menjadi andalan di bawah arahan Ernesto Valverde. Musim lalu, ia tampil dalam 48 pertandingan, mencetak 3 gol dan 2 assist termasuk 1 gol spektakuler di Old Trafford saat menghadapi Manchester United. Kontribusinya membawa Bilbao finish di 4 besar La Liga dan menembus semifinal Liga Eropa. Chelsea sendiri tengah mencari pendamping ideal bagi Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Nama-nama seperti Eduardo Camavinga dan Adam Wharton jadi incaran, namun harga tinggi membuat Jauregui jadi alternatif menarik dengan banderol sekitar 26 juta. Meski masih terikat kontrak jangka panjang, Chelsea dikenal lihai memanfaatkan celah transfer lewat prakontrak seperti pada kasus Nkunku dan Kwenda. Menurut kamu, apakah Jauregui adalah investasi cerdas untuk proyek muda Chelsea? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Manchester City kepayahan ladeni Arsenal. Pep Guardiola keluhkan jadwal padat. Laga pekan kelima Premier League antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates Minggu dalam kurung 21/9 berakhir imbang 1-1. City sempat unggul lebih dulu lewat gol Erling Haaland, namun Arsenal menyamakan kedudukan di masa injury time lewat Gabriel Martinelli. Dalam laga ini, dominasi Arsenal begitu terlihat sejak awal. City hanya mampu mengandalkan serangan balik dan itulah yang menghasilkan gol mereka. Penguasaan bola The Citizens hanya 32,8%, catatan terendah di era Pep Guardiola di Premier League. Ini menyakitkan. Saya tidak suka melihat tim saya bertahan dari serangan demi serangan, ujar Guardiola. Ia mengakui bahwa strategi bertahan bukan gayanya, namun situasi memaksa perubahan. Sekarang saya seperti tim transisi. 1 kali dalam 10 tahun tidak buruk, kan? Guardiola juga menyoroti jadwal padat yang dijalani timnya. Kami kelelahan. Setelah laga emosional lawan Napoli, kami hanya punya sedikit waktu sebelum bertolak ke London, jelasnya. Ditambah dengan cedera pemain, Guardiola menilai hasil imbang ini tetap patut diapresiasi. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah padatnya jadwal pantas dijadikan alasan atau justru strategi Pep yang mulai usang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.